أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن النقائص والمعايب. خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الداعي إلى الهدى والنور وتزكية النفس من المثالب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya keimanan dan ketakwaan adalah kunci kebahagiaan kita di dunia bahkan sampai ke akhirat. Ketika kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kunci surga dalam tanda kutip, karena dengannya kita dapat meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan rahmatnya itu Allah melindungi kita dari azabnya dan memasukkan kita ke surganya insyaallah. Dengan keimanan dan ketakwaan pula kita dapat meraih syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tanpa keimanan dan ketakwaan, sungguh amalan-amalan yang kita kerjakan tidak ada artinya sama sekali. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mulai mendekati bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat-sangat berharga sekali bagi seorang muslim. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan bahkan sejak setahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia mendambakan kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang menenangkan. Ada sebagian manusia
yang karena ingin mendapatkan kehidupan yang menenteramkan tersebut, dia berusaha untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, karena yang ada di benaknya kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menenangkan itu adalah dengan harta yang banyak. Ada yang berpendapat bahwasanya kehidupan yang menenangkan itu adalah dengan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Maka karena itu dia berusaha untuk bisa mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Ada yang berpendapat bahwasanya kehidupan yang menenangkan dan menenteramkan itu adalah dengan memiliki keturunan yang banyak. Maka dengan itu dia memperbanyak anak-anaknya untuk bisa berbangga-bangga, dan dalam benaknya dia berpendapat bahwasannya dengan itulah akan didapatkan kehidupan yang menenangkan dan menenteramkan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat realita yang ada. Banyak orang-orang yang sudah memiliki harta yang banyak sekali, akan tetapi ia mati dalam keadaan bunuh diri. Ada orang-orang yang sudah memiliki kedudukan di hadapan manusia, tapi dia juga masih belum puas. Hidupnya belum tentram, hidupnya belum tenang. Ada juga orang-orang yang sudah terkenal di hadapan manusia, akan tetapi dia juga belum menemukan kehidupan yang menenangkan tersebut. Padahal ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sudah memberikan kepada kita tips, cara-cara agar kita dapat mendapatkan kehidupan yang menenangkan. Yang dalam Al-Qur'an, diksi yang digunakan adalah al-hayah at-tayyibah, hayatan tayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menghidupkannya, sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang menenangkan dan menenteramkan. Dalam ayat ini terdapat dua taukid, penekanan, yaitu adalah lam taukid, falanuhyiyannahu, kemudian dengan nun taukid, nuhyiyannahu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kehidupan yang menenangkan, yang menenteramkan dengan syarat-syarat tertentu. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan kepada mereka balasan atas apa yang sudah mereka kerjakan selama berada di dunia. Lantas ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan hayatan thayyibah dalam Al-Qur'an ini? Apakah hayatan thayyibah itu adalah dengan banyaknya harta? Apakah hayatan thayyibah itu adalah dengan memiliki kedudukan di hadapan manusia? Apakah hayatan thayyibah itu dengan memiliki banyak anak? Ternyata para ulama mufassirun, para ulama tafsir telah menjelaskan kepada kita bahwasannya hayatan thayyibah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Yang lain berpendapat bahwasannya hayatan thayyibah adalah rizki yang halal. Yang lain berpendapat bahwasanya hayatan thayyibah adalah tumakninah, qanaah, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ayat ini, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita tips agar kita mendapatkan hayatan thayyibah ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah amal soleh, beramal soleh. Ketika kita sudah memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah kita akan dapat melaksanakan atau dapat mendapatkan hayatan thayyibah tersebut. Ketika kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki yang kita dapatkan meskipun itu banyak tidak menjadikan kita lupa pada sang pemberi rizki. Itulah yang kita sebut dengan syukur. Ketika kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika yang diberikan kepada kita daripada rizki itu tidak begitu banyak, tidak menjadikan kita kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu akan menjadi cukup. Itulah yang kita sebut dengan qanaah. Ketika kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan musibah dan ujian yang silih berganti dalam kehidupan kita tidak menjadikan kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut dengan sabar. Maka ma'asyiral muslimin, indahnya hidup ini ketika kita jalani dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, bahkan meskipun ujian datang silih berganti dalam kehidupan kita. Salah seorang khatib di Mesir, dalam setiap khutbahnya, muqaddimahnya yang ia katakan adalah alhamdulillahi ala ni'matil iman wa kafa bihan ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan cukuplah ia sebagai nikmat. Ma'asyiral muslimin, ketika kita tidak diberikan rezeki apapun oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Apa gunanya ketika kita memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, keturunan yang banyak, namun kita tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan, maka ia akan masuk surga. Maka ia akan selamat dari azab api neraka. Maka yang pertama adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki keimanan, yakinlah bahwasannya kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan ketentraman yang kita sebut dengan hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua adalah dengan amal soleh. Dan amal soleh ini ma'asyiral muslimin memiliki kaitan dengan keimanan. Karena dengan keimanan yang teguh, keimanan yang kuat akan melahirkan amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sudah memberikan kepada kita banyak sekali perintah-perintahnya daripada amal soleh yang sifatnya ibadah maupun yang sifatnya muamalah. Allah sudah mewajibkan kepada kita salat, zakat, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya dari yang wajib-wajib. Dan Allah juga memberikan kepada kita peluang untuk bisa beramal soleh dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah, berakhlak yang baik. Bahkan tersenyum saja kepada saudara kita, ma'asyiral muslimin. Ketika kita meniatkan hal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatatkannya sebagai ibadah. Maka Allah akan memberikan pahala atas hal tersebut. Maka iman dan amal soleh merupakan kunci kebahagiaan kita apabila kita menginginkan hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Tapi perlu kita yakini bahwasannya kehidupan yang tenang tersebut, hayatan thayyibah tersebut bukanlah kehidupan yang tidak ada ujian di dalamnya. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan ini adalah sebuah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian.
Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Maka hayatan thayyibah ini dapat kita raih meskipun kita memiliki banyak cobaan, meskipun kita memiliki banyak ujian. Tapi yakinlah bahwasannya kesenangan dan kesedihan, nikmat, ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, masing-masing dari kita telah memiliki porsinya masing-masing. Kesenangan yang kita rasakan di dunia tidak selamanya. Demikian juga ujian yang kita dapatkan selama di dunia tidak selamanya. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah ketika kita berada di akhirat. Nikmat yang hakiki adalah ketika kita mendapatkannya di surga. Dan kepedihan dan kepahitan yang hakiki adalah ketika seseorang masuk neraka, wal'iyadzubillah. Semoga Allah tuntun kita untuk senantiasa mentaatinya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk memberi kita taufik hidayah untuk bisa menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hiduplah dengan iman, hiduplah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah meminta, tetaplah beramal. Paksakan diri kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka terkadang kita perlu memaksakan diri kita untuk beramal, untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada wahsyurna bizumratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna min afadid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تمنع دعاءنا بذنوبنا ولا تمنع رحمتك علينا بمعاصينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.